sehingga apa? Tidak memiliki ukuran yang pasti. Tidak seperti penggarisnya Fatan ini, sama juga penggarisnya Yusuf. Kalau pakai penggaris seperti ini, itu ukurannya sudah pasti tidak mungkin berbeda-beda. Nah, kalau alat ukur yang tidak baku itu tidak memiliki ukuran yang pasti, bisa berubah-ubah atau berbeda-beda ukurannya. Gitu ya. Kalau penggaris tadi berarti baku apa tidak baku? Kalau yang tidak baku tadi kan tidak memiliki ukuran yang pasti. Kalau yang penggaris berarti satuan baku apa satuan tidak baku itu? Baku apa tidak baku? Satuan baku apa satuan tidak baku? Baku. Iya, satuan baku. Jadi kalau penggaris itu kan termasuk satuan tidak baku ya, termasuk satuan baku. Ini kita lanjut lagi. Nah, di sini ada macam-macam alat ukur satuan tidak baku. Biar kita tahu ya, kira-kira kita bisa menghitung pada meja ini menggunakan kata apa? Kata lihat dulu. Ya, alat ukur satuan tidak baku. Mau kata lihat dulu. Kita tunggu dulu ya. Sebentar. Contoh ya, Fatan. Alat ukur satuan tidak baku yang menggunakan anggota tubuh. Anggota tubuh kita ada apa saja ya, Fatan? Coba sebutkan anggota tubuhnya Fatan. Ada apa saja? Mulai dari atas anggota tubuh. Kepala, mata, telinga, mulut ya. Ini apa? Tangan. Oke, dan di sini ada anggota tubuh kita ya yang bisa digunakan untuk mengukur panjang benda. Yang pertama Fatan, ini ada gambar apa Fatan? Yang sebelah paling kanan, gambar apa? Apa namanya? Bagian tubuh Fatan yang mana ya? Yang gambar ini ya. Coba perlihatkan lebih dulu. Ya, penggarisnya diletakkan dulu. Nah, mana? Yang bagian ini mana? Ini kan? Ini ya. Namanya jengkal tangan. Coba perlihatkan jengkal tangannya Fatan dan Yusuf. Diperlihatkan dulu jengkal tangannya yang mana? Diperlihatkan dulu. Fatan, penggarisnya disimpan dulu ya. Jengkal tangannya Fatan. Nah, ini namanya jengkal tangan. Bisa digunakan untuk mengukur panjang benda ya. Jari, ibu jari yang mana ibu jari? Yang ini ya, jari jempol ya, ibu jari sampai jari kelingking ya. Cara mengukur pakai jengkal tangan itu dari ibu jari sampai jari kelingking. Mana jari kelingkingnya Fatan? Yang mana? Yang mana ini? Jari kelingking. Iya, kalau jari jempol, kalau ibu jari nggak ada jari jempol. Ya, berarti mengukurnya itu satu jengkal tangan itu segini ya. Iya, itu sudah apa? Jengkal tangan. Yang mana jengkal tangannya? Ya, jadi sini sampai sini nanti mengukurnya ya. Paham? Ya. Terus yang kedua, bagian tubuh yang kedua itu ada jengkol. Nah, coba itu bagaimana cara mengukurnya kalau digambar? Coba lihat dulu gambarnya Fatan. Coba lihat dulu gambar yang kedua, ini bagaimana posisi anak merentangkan kedua tangan. Coba kalian berdiri dulu ya, berdiri dulu. Nah, ini namanya depan. Ya, satuan depan. Kita merentangkan kedua tangan dari ujung jari tengah ini, dari ujung jari tengah sampai ujung tengah di tangan kiri. Ya. Jadi misalnya guru mau menghitung panjang ini, pipi ini ya, dari sini yang jari tengah itu, jari
jari tengah ini sampai ke sana. Ini namanya satuan Jepa. Ya, paham? Ya, namanya apa tadi? Kata Jepa. Jepa. Apa? Ya, apa Yusuf? Namanya? Oke. Kemudian yang ketiga sekarang ada gambar apa ini? Lengan tangan. Di sini namanya hasta. Alat ukur satuan tidak baku yang ketiga namanya hasta ya. Jari tengah patah. Coba tangan-tangannya patah. Ayo beri ban sini sama Yusuf juga. Ini tangan kanannya mana tangannya? Yang ini ya. Kalau hasta tadi dari sini, dari tengah sini. Kita lihatkan dulu dari tengah sini. Gini. Posisinya gini. Sampai sini ini namanya hasta. Sampai sikunya apa? Nah, ini namanya alat ukur satuan tidak baku hasta. Kalau kita tekan dua. Nah, kalau jengkal. Kalau jengkal. Ya. Terus yang keempat, sekalian berdiri dulu ya. Yang satuan tidak baku langkah ini seperti orang berjalan. Jadi dia seperti ini. Ada jalannya sedikit kayak orang jalan biasa, itu dia satuan langkah. Nah, ininya turun. Nah, tapi jangan lebar-lebar. Seperti kamu jalan biasa. Itu satuan langkah kaki ya. Oke. Kemudian yang terakhir itu telapak kaki. Langkah kaki sama telapak kaki berbeda. Kalau langkah kaki seperti Fatan dan Yusuf berjalan biasa. Kalau telapak kaki dia nempel. Nih, coba perhatikan di sini. Kalau telapak kaki nempel. Nah, contohnya mepet. Paham? Fatan sama Yusuf? Iya, bedanya langkah kaki sama telapak kaki, Oke? Oke. Sekarang duduk lagi. Yuk. Nah, ini Bu Guru ada contoh kita menghitung panjang benda yang menggunakan benda. Kalau tadi menggunakan anggota tubuh, ya. Kalau sekarang menggunakan apa? Benda. Ya, kan menggunakan anggota benda. Nah, yang pertama ini contohnya menggunakan apa ya? Gambarnya ini ya. Ini apa? Jentitan apa? Kertas atau klip kertas. Sudah pernah melihat? Belum. Kalau itu belum juga. Nah, seperti ini jentitannya. Jentitannya seperti ini. Ini namanya klip kertas. Namanya apa? Klip kertas. Apa? Klip kertas. Nah, nanti kita perhatikan menghitung. Nah, ini ya. Nomor 1 mengukur dengan klip kertas. Menentukan panjang sebuah buku. Ya, ada dulu. Di sini ada berapa klip kertas? Kita hitung, yuk, Fatan hitung. Berapa klip kertas? 5. Berarti panjang buku itu sama dengan 5 klip kertas. Nah, sekarang yang kedua mengukur dengan batang korek api. Ya. Kalau yang nomor 2 sekarang Yusuf ada berapa ya panjang pensil jika dihitung menggunakan korek api? Ada 4 batang korek api. Paham? Sebelum kita lanjut, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Pakai gender ya, coba. Tepuk semangat. Dan ding. Seperti itu
membayar denda menggunakan satuan tidak berbentuk. Ini ada gambar apa kan? Aku tahu apa Yusuf? Hapus. Ya pintar. Kalau ini apa? Pensil. Ini iya krayon ya. Iya. Iya sama aja pensil sama krayon. Nah sekarang kita lihat, kita amati bersama-sama Katan. Dari Katan dulu. Kamu lihat Katan, panjang penghapus ini berapa klip kertas ya? Jumlahnya dihitung berapa klip kertas? 5. Oke, diingat-ingat panjang penghapusnya 5 klip kertas ya. Sekarang panjang pensilnya berapa? 10 klip kertas. Nah, yang terakhir panjang krayonnya berapa Katan? 7 klip kertas. Nah, sekarang Bunda tanya, dari ketiga benda ini yang paling pendek itu benda apa? Pensil, penghapus, atau krayon? Penghapus. Oke, kalau yang paling panjang? Pensil atau krayon? Pensil. Oke, benar. Krayon atau pensil? Coba Katan lihat dulu. Kalau pensil 10 klip kertas, kalau krayon 7 klip kertas. Berarti lebih panjang yang mana Katan? Pensil atau krayon? Pensil. Berarti kalimatnya ya, contoh kalimatnya nih. Jika kita bandingkan antara penghapus dengan krayon, berarti penghapus itu lebih panjang atau lebih pendek dari krayon? Penghapus itu lebih panjang atau lebih pendek dari krayon? Penghapus lebih pendek dari krayon. Oke, good job, Yusuf. Sekarang Katan bertanya, penghapus itu lebih pendek atau lebih panjang daripada pensil? Pendek. Lebih pendek. Oke, benar juga. Sekarang sekali lagi, jawab bersama-sama ya. Kalau krayon itu lebih panjang atau lebih pendek dari pensil? Lebih pendek. Lebih pendek. Sudah paham berarti? Sudah. Oke, selanjutnya dulu ada diskusi kelompok ini. Tapi karena di sini ya temannya nggak masuk juga, jadi nanti kalian mengerjakannya sendiri-sendiri aja ya. Oke? Oke. Ini diskusi kelompok tentang detektif panjang. Jadi di sini kalian kerjakan sendiri nggak apa-apa ya, karena temannya nggak masuk ya. Nanti ibu jelaskan. Di sini ya, yang paling atas di sini ada tulisan anggota kelompok. Nih, yang paling atas ini kata. Nih, anggota kelompok itu pakai namamu ya, tulis namamu di sini nanti. Terus di sini perintahnya kalian mengukur benda-benda yang ada di kelas ini menggunakan alat ukur tidak mengukur ya. Contohnya nih ada binatang lantai. Nanti perintahnya kalian kalau yang punyanya itu pakai jengkal kanan, kalau punyanya Katan hitungnya pakai klik kertas. Oke? Nah, dan seterusnya nanti dihitung dulu yang bagian sini ya, paham? Oke, silakan ditulis dulu namanya. Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang kalian coba. Kalau dapatkan di sini kan menghitung panjang lantai atau bin pakai kertas ya, jadi pakai ini. Satu bin saja. Satu kotak ini. Hitung panjang. Nanti hitung berapa kali. Kalau Yusuf nomor 1 pakai jempol kanan, dia praktekkan. Ya, iya caranya gitu ya, harus
Silang tangannya begini justru. Nah, harus ini mepet sama garisnya ya. Nah, ya ini tuh berapa panjangnya? Gini Yusuf, ini satu panjangnya nah, terus kemudian dua dari sini dulu agak sini maju sini itu mana jumlahnya itu ini kita buka lagi satu ada di sini satu ya satu ya satu ini satu jengkal terus dua terus di sini dari satu dua tiga iya itu cara menghitungnya jadi satu kalau pakai jumlahnya dulu kan satu dua cuma dua jengkal kamu lihat satu dua berarti kalau punya kita dua banyaknya kalau punya Yusuf tiga kan itu ini dulu satu dua kali Yusuf jadi gitu ini satu dua dan ini harus pas ini satu ini jangan dua satu dua nah satu dua ya ya kalau patan berapa patan panjangnya pakai kertas patan itu Yusuf sudah ketemu jawabannya tiga ditulis di LKPD-nya ya oh di sini berapa berapa oke sudah ditulis dulu ya itu angka segini kita balik ini seperti itu di sini G oke lanjut lagi yang kedua coba dilihat patan kaitannya patan tulis itu apa juga dilihat oh langkah iya pakai langkah kaki ya tapi di sini kamu disuruh mengukur apa ini itu apa namanya papan tulis oke kalian menghitung papan itu untuk papan tulis ya siapa dulu aku oke silakan pakai apa tadi perintahnya lupa coba dulu kalau Yusuf perintahnya disuruh pakai apa ini coba ya mau kapan dulu untuk nah itu pakai alat kaki dari ujung kiri ke ujung kanan berapa ya dari sini ojo sini ya silakan dihitung berdiri kamu menghitungnya pakai langkah kaki kayak jalan biasa tapi itu tidak mepet ya kayak jalan biasa aja oke ditulis dulu sama kata kalau Yusuf pakai jempa nah ini harus satu ya ini satu berapa dua lebih ya harusnya ya dua jam ditulis jawabannya di LKPD sudah apa ya dua ini sekolah oh
Nah, ini ya. Ini pertama. Oke. 8 itu bisa ya. Sudah selesai semua berarti? Menghitungnya sudah selesai. Tadi yang KPT-nya patah mana? Sekarang kalian presentasikan di depan kelas. Nanti gantian, boleh dari Fatan dulu, boleh dari Yusuf dulu. Nah, Yusuf kamu Fatan dulu yang mempresentasikan Yusuf. Oke, dulu atasnya dipresentasikan ke depan. Dipresentasikan ke depan. Fatan duduk ya, mendengarkan presentasi dari Yusuf. Oke, silakan. Semuanya, teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil pengukuran menggunakan alat ukur dan waktu. Yang pertama tadi Yusuf mengukur apa? Mengukur lantai atau bin menggunakan satuan tidak baku apa? Namanya jengkal tangan. Berapa tadi pengukurannya Yusuf? Berapa hasilnya? Di sini 3 jengkal ya. Terus kemudian yang kedua tadi Yusuf mengukur apa? Papan tulis menggunakan alat ukur panjangnya berapa? 2 juta. Kemudian yang ketiga panjang meja. Berapa panjangnya? 4 apa? Jengkal. Kemudian yang terakhir menghitung panjang buku tulis menggunakan klip kertas. Berapa panjangnya? Di sini tadi angka berapa? 8 klip kertas. Oke, tepuk tangan dulu Fatan buat Yusuf Fatan. Dia sudah berhasil menghitung. Tepuk tangan dulu. Lanjut ya. Kemudian Fatan yang mempresentasikan. Ya, nama saya Fatan. Mempresentasikan hasil pengukuran benda di kelas menggunakan alat ukur tidak baku. Berdirinya yang tadi Fatan menghitung yang pertama apa? Lantai pakai apa kalau Fatan bentuknya? Klip kertas. Berapa panjangnya lantai jika diukur pakai klip kertas? 11 klip kertas. Berarti berbeda dengan Yusuf ya. Tadi Yusuf menghitungnya pakai apa Yusuf? Jengkal ya? Ya. Terus kalau Fatan pakai klip kertas. Berbeda ukurannya. Kemudian Fatan yang kedua kamu mengukur apa? Lebar papan tulis menggunakan alat ukur apa? Langkah kaki. Berapa panjangnya? Lebarnya 11 langkah. Kemudian yang ketiga mengukur panjang meja menggunakan alat ukur
Bacakan. Benda apa yang paling panjang di kelas? Kamu tulis. Sesuai dengan pengukuran kamu, tadi benda apa yang paling panjang di kelas? Ditulis dulu di sini. Nomor 1. Benda apa? Kalau Yusuf, kamu tadi yang paling panjang benda apa? Iya, ditulis di situ. Nomor 1. Apa namanya ini? Tulisnya. Ya. Ayo, jangan kalah sama Yusuf. Tulis ada nomor 1. Nih. Benda tadi yang paling panjang kamu benda apa? Dari bin apa? Apa tulis? Apa tadi? Ya, itu.
dari Fatan dulu. Silakan maju ke depan. Fatan, kita mengajarkan istilah Fatan. Sudah siap? Kamu bergerak ya. Klik mulai. Klik mulai. Yuk, sambil dibaca. Panjang pensil itu berapa korek api? Dihitung. Mama. Nah, pelan-pelan aja. Oke, good job, bagus. Lanjut ya. Nomor 2. Nah, tuh. Satuan tak baku ini disebut apa, Fatan? Jepa, sendok, atau hasta? Iya, kalau jepa coba jadi jepa. Yuk, cikik jawabannya. Dan salah ya, harusnya apa? Hasta, ini namanya ya. Oke, lanjut lagi nih. Panjang buku itu tidak dengan panjang kertas. Panjang buku lebih panjang atau lebih pendek atau sama dengan kertas? Sama. Iya, pintar. Oke, sebentar dia lanjut. Ini ukuran dari jempol ke kelingking disebut apa? Jengkal, langkah atau stick es krim. Dari jempol ke kelingking, jempolnya mana? Iya, titik. Nah, satu kali aja. Oke, benar ya, Fatan? Oke, sebentar. Belum. Ya, ketik harusnya jawabannya yang 11 nih. Lanjut lagi nih. Gambar Jepa yang mana? Jepa. Oke. Satu soal lagi untuk Fatan. Panjang lemari tidak jengkal berapa? Dihitung. Panjang lemari. Ya, ulang lagi boleh. Pelan-pelan. Oke, kita lihat skalanya. Kapan berapa ya? Berapa jumlahnya? Jumlahnya benar 5. Salahnya 2. Tidak apa-apa. Tas dulu. Tas dulu. Oke, seru tidak? Seru. Duduk. Sekarang gantian Yusuf. Gantian Yusuf ya. Sudah siap? Mulai, yuk. Beni akan mengukur panjang halaman sekolah, tetapi Beni tidak punya alat yang baku. Alat ukur tidak baku yang paling mungkin digunakan apa? Pakai apa? Alat ukur halaman sekolah kan halaman sekolah pasti panjang lebar ya. Jadi cocoknya pakai apa? Pakai langkah kaki, apa jengkal, atau kertas? Lanjut soal nomor 2. Nah, nih, perhatikan gambar berikut panjang tablet. Panjangnya berapa ini? Ini apa yang sebenarnya? Nanti yang akan ya. Berarti berapa jepa? 2 jepa sama 1 apa? Hasta. Berarti yang mana? 2 jepa dan 1 hasta. Ya. Lanjut ya. Nomor berapa? Ya, nomor 3. Siti telah melakukan pengukuran terhadap tinggi papan tulis yang ada di kelas 1 dan tinggi papan tulis yang ada di kelas 2. Siti itu menyampaikan kalau papan tulis kelas 1 10 jengkal, papan tulis kelas 2 itu 13 jengkal. Berarti yang lebih pendek papan tulis kelas 1 atau kelas 2? Kan tadi kelas 1 10. Ya. Oke. Fatan duduk dulu, tidak boleh mengganggu teman.
Ada materi yang belum paham? Apa tentang apa? Yang mana yang belum paham? Oh, tidak ada. Nanti tanya. Iya, oke. Kita lanjut ke soal evaluasi ya. Nanti karena ini waktunya udah jam 10.46 ya. Nah, ini nanti soal evaluasinya kalian kerjakan di rumah ya. Iya. Besok kalau sudah jadi dikumpulkan ke bukunya ke kampus ya. Siap? Oke. Belum siap. Kalau belum siap nanti hari lain boleh. Oke? Ya. Bisa tanya udah belum? Ya. Jawab ulang aja. Oke. Sebelum Bu Guru tutup ya, kita simpulkan bersama-sama dulu materi pada hari ini. Tadi judulnya tentang apa mengukur panjang benda menggunakan apa? Satuan tidak baku ya. Contohnya alat ukurnya tadi apa saja Pak? Alat ukur tidak baku. Ada jempol, terus apa lagi? Biasa, terus depan, terus yang kayak jempol tadi langkah kaki. Ada juga telapak kaki dan menggunakan benda lain seperti korek api dan klip ke atas. Simpulannya, kita mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Setiap orang itu hasilnya berbeda apa sama? Yusuf, kita mengukur panjang benda pakai satuan tidak baku tadi. Setiap orang itu pasti jawabannya sama apa beda? Berbeda ya, karena setiap orang itu ukuran tubuhnya ya itu pasti berbeda beda. Pak Halam, paham? Yusuf paham? Iya. Oke. Iya dibawa pulang dimasukkan ke dalam tas kita masing-masing. Oh yang ini dikumur. Yang tadi di kolom tadi dikumur. Silakan dulu ke masing-masing dulu. Setelah kalian belajar tentang alat ukur tidak baku, perasaan kalian bagaimana? Gembira apa bagaimana? Sedih apa gembira apa senang apa bagaimana? Kalau kata guru tanya perasaannya gimana setelah belajar ini tadi, seru tidak? Seru? Seru ya Yesus ya? Seru? Nanti di rumah jangan lupa belajar lagi ya mengenai satuan tidak baku. Oke, siap? Sebelum pulang, mari kita biasanya kalau pulang nyanyi dulu, nyanyi buat kita berdoa ya. Dulu, oke, kita siapkan, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebelumnya guru ucapkan terima kasih ya. Kalau guru ada salah kata guru maaf. Jangan lupa di rumah belajar lagi ya. Manut sama orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.